Digimart. Digital and Marketing, selamat mengikuti. Monoton Business and Inspiration, selamat sore Small Listeners, bagaimana kabar Anda di hari Rabu? Semoga hari Rabu Anda berjalan baik dan menyenangkan, dan pastinya tetap haus akan ilmu baru ya, seperti yang akan Audrey hadirkan di hari Rabu ini. Kita akan belajar satu hal yang penting, yaitu jualan di era AI. Karena pastinya kalau kita ngomongin tentang dunia penjualan, akhir-akhir ini terasa banget ya berjalan dengan cepat, dan pastinya dengan kehadiran AI alias Artificial Intelligence yang bukan lagi sekedar tren ataupun juga kita FOMO ikut-ikutan, tapi ini benar-benar mengubah bagaimana cara konsumen membeli dan para sales juga berjualan. Jadi pastinya kita perlu banget untuk menelisik lebih dalam bagaimana cara berjualan di era AI. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan sharing-sharing bersama dengan narasumber kita dari Marketplace. Ada Mas Hanif Artafani Biasmara selaku Client Engagement Consultant dari Marketplace. Selamat sore Mas Hanif. Selamat sore Mbak Audrey. Gimana kabarnya, sehat ya Mas? Sehat. Oke. Seperti jualan di zaman sekarang juga harus tetap sehat dan tetap bersemangat, karena di era AI ini tantangannya lebih banyak pastinya ya Mas ya. Gak cuman kita asal menggunakan, tetapi juga ada tips and triknya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail. Tapi sebelumnya kita mau mendapatkan gambaran dulu nih dari Mas Hanif mungkin ya. Sebenarnya bagaimana AI ini sendiri mengubah kebiasaan ataupun habit para konsumen ya dalam mengambil keputusan membeli nih Mas di era AI. Silakan Mas Hanif. Oke, sebenarnya AI zaman sekarang tuh pasti punya peranan dan memiliki porsi yang cukup besar gitu ya. Nggak cuma dari sisi mengubah cara customer membeli satu barang, tapi juga mengubah cara salesnya ngejual barang atau produk atau jasanya ke customer tersebut. Karena mau nggak mau kita sebagai AI itu kan sebagai enabler, kita sebagai usernya. Yes. Nah, kita kan juga pasti akan mengikuti apa sih yang sedang di-provide sama AI gitu ya. Nah, kalau dari sisi kita seorang customer gitu ya, dari customer dulu ya, kita berangkat dari journey customer, kita pasti menggunakan AI untuk sesimpel kita cari informasi satu produk. Kita akan mungkin meng-compare produk A dengan produk B. Ya kan open source ya, jadi mereka akan memiliki begitu banyak informasi dan mengambil atau meng-crawling data dari berbagai macam sumber. Nah, bisa saja nih customer nih mereka nggak punya waktu untuk mericak kembali, jadi apapun yang disodorin sama AI mereka percaya aja. Ya. Nah, itu jadi salah satu challenge juga nih buat para brand untuk mereka bisa presence juga di AI. Makanya kalau dulu tuh ada yang namanya SEO, Search Engine Optimization, itu melalui Google. Nah, kalau sekarang brand-brand ini lagi berlomba-lomba dan juga mencoba gitu ya. Gimana kalau orang-orang ini lagi search-nya itu di AI, apakah brand mereka ini keluar atau enggak. Itu ada istilahnya sendiri juga. Makanya kenapa brand-brand saat ini pun juga mereka berlomba-lomba untuk bisa hadir di setiap kanal AI. Nah, sebagai seorang sales itu juga jadi salah satu hal yang mungkin harus kita perhatikan juga. Ya. Kita sebagai sales menggunakan AI pun juga bisa kita maksimalkan untuk kita berjualan gitu ya. Jadi cara jualan zaman sekarang ini nggak cuma sekedar kita pakai intuisi, kan kalau kita mungkin zaman dulu pakai ada yang data, data kita olah jadi satu insight. Nah, sekarang bisa dipercepat dengan adanya AI gitu ya. AI ini kan akan menjadi satu tools yang bisa mempercepat kita mendapatkan data based on mungkin mendapatkan insight-insight based on data-data yang kita miliki. Ya. Makanya kenapa kita di sini sebagai seorang penjual, kita pun juga harus tahu nih cara pakai AI-nya itu harus kayak gimana. Oke, yes. Betul, kayaknya memang kita harus ngerti tools yang akan kita gunakan tuh seperti apa gitu ya. Dan pastinya ini sekarang momennya tim sales, tim marketing,
terus juga mungkin pelaku bisnis masuk gitu ya, berbondong-bondong menggunakan AI Mas dalam proses bisnisnya. Apa Mm-mm. kesalahan-kesalahan yang mungkin umum ya, yang harus diluruskan dan diingatkan nih untuk teman-teman yang memang sekarang lagi mencoba ataupun memaksimalkan penggunaan AI dalam bisnisnya. Mas Hanif, silakan. Oke, sebenarnya peran AI dalam bisnis itu kan cukup beragam ya, nggak cuma Yes. sebagai apa namanya untuk generate Mm-mm. generate satu hal aja gitu, nggak cuma generate text, nggak cuma generate picture, tapi AI juga bisa masuk ke automation, bahkan Yes. bisa detect kalau di perbankan tuh AI udah dipakai untuk ngedetect fraud, untuk ngedetect transaksi-transaksi yang mencurigakan gitu ya. Jadi sebenarnya AI ini balik lagi ke setiap perusahaan atau setiap brand sebenarnya mau pakai AI ini untuk apa. Mm. Karena juga tuh AI agent. Sekarang kita kalau chattingan sama satu brand, kalau ada problem kita nggak langsung ke humannya tapi ke AI agentnya dulu. Contohnya Oke. ke simple chatbot gitu ya. Jadi baru Yes. nanti kalau problemnya udah cukup kompleks nih pasti nanti akan baru ditangani sama humannya. Jadi balik lagi teman-teman kalau mau pakai AI kira-kira kebutuhan teman-teman itu yang seperti apa dulu. Apakah AI ini mungkin sebagai AI agentnya, sebagai AI asistennya, sebagai AI messengernya, atau mungkin Yes. sebagai AI copilot. Jadi AI copilot ini mungkin lebih relevan sama teman-teman tim sales karena Mm. AI copilot ini bisa digunakan untuk membantu teman-teman untuk menganalisa suatu hal gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau coba untuk ngedeketin kliennya dengan adanya AI copilot ini kan teman-teman bisa coba cari dulu nih datanya kayak gimana ya dan kira-kira nextnya mau kita tawarin apa lagi ya. Nah, itu kan Mm. bisa diskusi tuh sama AI Ah as a ya. copilotnya gitu. Oke, menarik ya. Tadi Mas Hanif sudah menjelaskan beberapa aspek yang mungkin bisa kita maksimalkan dalam bisnis untuk penggunaan AI sendiri. Nanti kita akan bahas strateginya ya Mas Hanif ya. Dan pastinya juga small listeners yang ingin bertanya, sharing, ataupun juga mungkin dalam proses masuk ke AI dalam memaksimalkan penjualan bisnis Anda, silakan di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda dulu ya. Tetap bersama kami small listeners dalam perbincangan terkait dengan jualan di era AI. Telah Anda ikuti Smart Digimart Digital and Marketing. Sampai jumpa.
dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Digimart Digital and Marketing, selamat mengikuti. Masih berbincang seputar jualan di era AI dan masih bersama dengan Mas Hanif dari Marketplace. My listeners, ini akan menjadi perbincangan yang seru dan mungkin juga akan mengubah ya bagaimana proses jualan Anda di era AI saat ini. Nah, mungkin kita bahas juga kali ya Mas Hanif ya, sebenarnya bagaimana peran-peran kita as sales ataupun pebisnis dalam memaksimalkan AI, dan mungkin juga boleh diperkenalkan jualan di era AI memang berbeda itukah dari zaman yang dulu atau seperti apa? Mas Hanif, silakan. Oke, mungkin kalau ngomongin cara jualan, mungkin cara jualan itu juga cukup berkembang ya. Jadi kan kalau orang bilang tuh marketing sangat dinamis. Yes. Cara jualan pun juga dinamis juga gitu ya. Jadi kedinamisan cara jualan itu bisa dilihat dari enabler apa aja sih yang bisa kita pakai. Mungkin kalau zaman era sebelum ada sosial media, kita jualan langsung datang ke kantor-kantornya, datang ke orang-orang, langsung nemuin. Adanya sosial media, kita udah pakai digital marketing tools, sosial media, dan tools-tools lainnya yang bisa membantu kita untuk istilahnya meng-approach atau bisa meng-cover banyak customer gitu ya. Di era big data gitu ya, di era big data kita udah bisa menggunakan data-data untuk mendapatkan insight. Nah, di era AI seperti saat ini, sebenarnya itu adalah satu keuntungan juga yang bisa kita leverage. Jadi kalau kita ngomongin journey orang, cara seorang sales jualan gitu ya, jadi pertama itu kan pasti kita akan cari prospeknya dulu. Yes. Prospek mana yang paling istilahnya paling tepat nih untuk kita approach, karena next step-nya adalah kita melakukan approaching. Setelah approaching, customer-nya welcome ke kita baru melakukan yang namanya probing. Jadi probing ini kita gali nih kebutuhan customer itu seperti apa. Setelah probing, kita udah tahu kebutuhannya apa, kita baru melakukan presenting solution-nya kita. Jadi setelah presenting solution, customer ada kemungkinan dua hal, bisa saja mereka nggak suka nih sama solusinya kita, atau mereka agree sama solusinya kita. Kalau mereka nggak suka sama solusinya kita ada yang namanya negosiasi. Jadi negosiasi ini kan bisa nggak cuma dari sisi harga aja sebenarnya, bahkan dari sisi solusi yang kita tawarkan, mungkin waktu dan lain sebagainya, itu kan juga part of negosiasi. Kalau mereka udah agree dengan hasil negosiasinya, baru ada yang namanya closing the deals, baru closing tuh salesnya. Kalau udah close, udah dirasakan benefit dari produknya, mungkin dari jasanya, baru setelah itu kita maintain relationship-nya dengan si customer ini. Lalu itu masuknya di mana sih? Di setiap journey itu ya bisa dipakai. Jadi kayak contohnya di prospecting, kita bisa menggunakan ya untuk membuat semacam filter pertama untuk nyari nih kira-kira mana aja sih customer yang sesuai dengan mungkin target market kita. Kan mungkin data prospeknya banyak banget nih, tapi dengan dasarnya kita bisa men-simplify itu. Lalu contohnya untuk approaching, kadang-kadang sales zaman sekarang ini mereka bingung cari kata-kata. Nah, kita bisa pakai itu untuk mencari, bukan cari, itu dibuatin kalimat untuk
membuka percakapan. Iya. Tapi kita harus lihat lagi nih kira-kira yang disampaikan AI ini kayak gimana. Lalu kalau udah, terus kita coba untuk menggali kebutuhan. Mm-mm. Menggali kebutuhan itu kan kita udah ketemu nih sama kliennya, kita langsung ngobrol sama kliennya. Tapi kadang-kadang kita bingung nih, nanya apa sama si Yes. klien ini. AI bisa bantu kita untuk bikinin pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita menggali kebutuhan. Lalu berikutnya adalah presenting, present solutionnya kita. Kadang-kadang kita punya keterbatasan dari sisi kreatif kita bikin mungkin presentation deck, seumpama ya. Nah, AI bisa bantu kita untuk bikinin presentation decknya kita jadi lebih menarik gitu ya. Oke. Jadi AI zaman sekarang itu kan udah bisa tuh generate PPT, PowerPoint yang bisa bisa kita langsung pakai. Bahkan Canva pun juga bisa bantu kita generate presentation. Lalu setelah itu negosiasi. Nah, kalau ngomongin negosiasi, sebelum kita ketemu sama orangnya, kita bisa latihan sama AI. AI bisa jadi counterpartnya kita, bisa jadi lawan negosiasinya kita. Kita tinggal memasukkan prompt yang tepat dan AI akan berperan sebagai si kliennya kita gitu kan. Yes. Itu tuh bisa jadi salah satu cara kita untuk berlatih negosiasi dengan AI. Hmm. Lalu kalau ngomongin closing gitu ya, ini nggak closing nih, kayak kira-kira harus ngapain lagi, kita bisa diskusi juga sama AI. Ya. Baru ya bisa ngasih tips-tipsnya kalau kita mau cepet closing kita harus ngapain aja. Hmm. Even juga saat maintain relationship dengan klien-klien kita gitu ya, AI ini juga pasti bisa jadi salah satu enabler atau tools kita yang bisa kita manfaatkan untuk mungkin sesimpel mencari tahu sebenarnya nextnya kita bisa nawarin apa lagi ya untuk si klien A, B, C, D ini gitu. Oke, menarik ya Mas ya. Walaupun mungkin kita ya masih menggunakan teknik yang dulu bertemu secara langsung, tapi dalam proses pertemuan itu ternyata AI bisa berperan dalam menciptakan percakapan tadi ya, mencairkan suasana itu yang mungkin belum terfikirkan juga ya untuk para sales di luaran sana. Jadi ini juga bisa dimaksimalkan seperti itu. Nah, dalam proses ya tadi ada approaching, ada probing, ada presentation dan negotiation dan lain sebagainya. Ini kan memang butuh juga jam terbang ya ataupun skill. Oke, mungkin kita menggunakan AI untuk menyusun kata-kata dan lain sebagainya. Tapi bagaimana untuk bisa mengkustomisasi ya, mengcustom gitu ya, sehingga apa yang sudah diberikan AI ini tidak mentah-mentah nih. Jangan sampai nanti kita ngobrol kayak pidato gitu ya, atau terlalu kaku seperti itu. Apakah tim sales juga harus menata lagi nih ya apa yang mereka terima nih dari AI tersebut, Mas Hanif? Oke, sebenarnya biasanya kalau di Marketplace kita ada satu framework untuk prompting dulu ya, basic Oke. prompting. Itu kita namain RTF. Jadi R itu roles. Jadi AI ini pun mereka harus punya roles-nya itu, mereka tuh sebagai apa gitu ya. Oke. Jadi kita harus masukkan dulu kayak roles-nya AI ini, lu harus jadi apa nih si Yes. AI ini. Oke. Kayak contohnya AI ini harus bisa mengidentifikasi kita ini adalah seorang sales sudah 20 tahun jadi sales. Kita biasanya ngedeketin klien yang kayak gini karakteristiknya. Terus biasanya klien-kliennya itu tuh contohnya government, orang-orangnya kayak gini. Terus kayak mungkin produknya kita tuh kayak apa. Nah itu kita harus memberikan satu hal yang detail. Ya. Jadi si AI ini bisa tahu nih kira-kira mereka itu kalau untuk mengenerate satu solusi atau mungkin satu ide itu tuh udah istilahnya customize dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi secara promptnya tuh harus effort dulu nih di awal. Baru habis itu kita masukin T-nya. T itu adalah tasknya. Tugasnya itu harusnya ngapain aja. Kita ngasih tugas yang clear dan jelas. Kayak contohnya, coba buatkan teks untuk approach klien ini. Kan kita udah tahu nih role kita ini kayak gimana. Iya. Personanya yang harus diciptakan itu seperti apa. Jadi makanya kenapa di tas ini pun juga nanti akan memudahkan tuh hasilnya. Baru berikutnya adalah F formatnya. Formatnya mau seperti apa? Untuk email kah? Untuk WhatsApp kah? Untuk apa? Jadi itu harus jelas dulu nih supaya si AI ini bisa menjadi sesuai apa yang kita butuhkan. Jadi sebenarnya tuh PR-nya itu adalah di prompt-nya. Prompt-nya itu kita harus bisa menciptakan atau membuat prompt-nya ini mudah dimengerti sama AI-nya juga. Walaupun AI juga pasti
akan nge-generate apapun yang kita masukkan, tapi kan itu bisa jadi halusinasi nih. Makanya Betul. kenapa di prompt ini harus jelas dulu di awal. Makanya kita pakai framework namanya RTF ini untuk memudahkan kita mempersonakan AI Yes. kita ini sepertinya kita yang lagi mencoba untuk contohnya approach klien kita gitu. Jadi Hmm. secara teksnya pun nanti yang dihasilkan itu udah senatural kayak biasanya kita lakukan ke klien gitu. Yes. Oke, menarik ya RTF tadi mungkin bisa dicatat small listeners dan diterapkan. Tapi juga pastinya kan dalam menyusun ataupun membuat prompt ada beberapa data ya yang harus kita berikan gitu sehingga pastinya hasil dari prompt yang sudah kita buat ya Mas Hanif ini benar-benar bisa sesuai ataupun terpersonalisasi dengan apa yang kita inginkan. Nah, cuman ada batasan nggak sih sebenarnya untuk kita membagikan data-data yang mungkin cukup eh, private gitu ya? Karena kan ini juga menjadi isu ya untuk kita terlalu terbuka gitu dengan AI dan ada apa ya namanya kecenderungan ketakutan data privasi tersebar dan lain sebagainya. Nah, ini gimana nih Mas Hanif? Setahu aku tuh ada settingannya sih supaya Oke. data-datanya itu nggak tersimpan Hmm. di AI-nya gitu ya. Jadi Yes. mungkin nanti teman-teman bisa explore juga nih kan setiap AI juga punya uh, policy-nya masing-masing. Betul. Tapi mungkin kalau mau cari aman gitu ya, mungkin teman-teman juga um, mungkin untuk data-data yang sifatnya eh, terlalu sensitif untuk Mm-mm. dimasukkan, mungkin kayak data-data klien dan Yes. data-data yang tidak perlu untuk dimasukkan di AI, kayaknya nggak usah dimasukkan. Jadi gunakanlah AI sebijak mungkin tadi itu. Jadi kayak kita bisa menggunakan AI untuk memang sesuai dengan kebutuhan kita mau yang kayak gimana. Yes, betul harus bijak ya. Jangan terlalu percaya juga sebenarnya ini yang mungkin jadi tantangan ya untuk kita dalam bereksplor AI. Nanti kita akan sambung lagi ya Mas Hanif ya terkait dengan mungkin proses-prosesnya, tips taktisnya untuk para tim sales dan juga pelaku bisnis dan pastinya juga untuk Anda small listeners yang masih ingin bertanya silakan loh boleh di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube channel Radio Smart FM. Tetap bersama kami untuk 2 sesi berikutnya. Telah Anda ikuti Smart Digimark Digital and Marketing. Sampai jumpa. Smart FM, the spirit of Indonesia, heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang
menjalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Digimart Digital and Marketing, selamat mengikuti. Kembali Smart Listeners dalam Smart Digimark, masih bersama dengan narasumber kita. Ada Mas Hanif Artafani Biasmara, Client Engagement Consultant dari Mark Plus, dengan topik kita di sore hari ini, jualan di era AI. Tadi di sesi kedua Anda mungkin sudah mendapatkan ya bagaimana sebenarnya kita as sales ataupun juga mungkin pelaku bisnis memanfaatkan AI seperti itu. Tapi kita juga mungkin butuh hal-hal taktis ya, ataupun juga tips and trick yang mungkin penting nih, Mas Hanif. Apakah memang para pelaku bisnis, even itu yang terkecil gitu ya, mungkin skala UMKM yang masih bisnis rumahan gitu ya, ataupun juga bisnis yang sudah besar itu juga bisa tetap cocok gitu ya menggunakan AI, atau mungkin ada spesifikasi khusus nih untuk teman-teman yang ingin memaksimalkan jualan menggunakan AI? Silakan Mas Hanif. Oke, sebenarnya balik lagi sih sama mungkin ya kalau teman-teman mungkin kalau yang masih skalanya itu UMKM gitu ya, Yes. kalau AI biasanya kita pakai buat apa ya? Nah mungkin sesimpel teman-teman bisa pakai AI untuk generate caption itu Oke. kan kadang-kadang juga cukup Pusing ya. iya, kalau gimana bikin caption yang menarik, hooknya kayak gimana, atau mungkin Yes. kreatif ideas lainnya yang bisa teman-teman leverage. Karena kan kalau AI-nya terlalu advance pun juga kita harus melihat dulu nih kira-kira profitable nggak nanti resultnya ke kita, impact-nya apa ya. Makanya kenapa kita harus ngukur juga nih kira-kira kita mau pakai AI ini untuk kebutuhan apa dulu. Iya. Kalau mungkin teman-teman kebutuhannya mungkin untuk dari sisi marketing kreatifnya, ya mungkin teman-teman bisa pakai kayak semacam Gemini, atau mungkin AI bisa generate videos atau pictures yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Apalagi kan kalau AI zaman sekarang itu kalau generate picture gitu ya, itu kan udah cukup kadang udah cukup natural, tapi teman-teman Betul. harus bijak mungkin nih, jangan kayak tiba-tiba pakai AI untuk generate pictures sama satu artis terkenal gitu kan, jadi Iya. pembahasan publik tuh. Makanya kenapa teman-teman harus wise juga nih pakai AI-nya mau yang kayak gimana. Sebisa mungkin teman-teman generate-nya itu atau membuat picture dari AI atau video dari AI itu sebisa mungkin teman-teman menggunakan referensi yang cukup berbeda gitu ya dibandingkan dengan mungkin brand-brand yang sudah ada. Kan ada juga tuh yang kayak, oh saya pengen kayak brand A, jadi kayak mau pakai referensi kayak gini aja. Yes. Nah makanya teman-teman kalau sebisa mungkin untuk menunjukkan diferensiasinya, teman-teman bisa menggunakan ide-ide yang baru gitu ya. Terus mungkin teman-teman juga bisa menggunakan AI untuk apa lagi ya? Dari sisi kreatif udah, mungkin dari sisi sesimpel ngitung budget gitu ya, atau Oke. ngitung cost-nya teman-teman harus dikeluarin kayak gimana. Kan kadang-kadang kita mungkin anggaplah kita tidak begitu paham nih terhadap financing. Nah mungkin AI bisa bantu kita untuk coba ngitungin cost-nya dan mungkin return-nya harus kayak gimana gitu ya. Ya. Itu kan sesimpel itu yang bisa teman-teman manfaatkan gitu ya untuk penggunaan AI ini. Gitu.
Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih baru memulai bisnis, ini juga bisa dimanfaatkan ya, karena sekecil itu Hmm. pun pasti akan sangat membantu ya, mengefektifkan proses jualan kita. Nah, Mas Hanif kan, sebagai client engagement consultant ya, pasti Hmm. sudah banyak lah ya menangani berbagai macam pengalaman sales gitu ya di luaran sana. Dan ada nggak sih Mas pengalaman-pengalaman konsultasi mungkin di M Corp sendiri gitu ya, pola-pola tim sales yang sukses yang bisa beradaptasi di era AI itu seperti apa? Karena kan banyak juga teman-teman yang akhirnya takut ya tergeserkan gitu ya, job desk-nya karena sudah ada AI dan lain sebagainya. Ada, konsultasi-konsultasi seru yang mungkin bisa dibagikan, Mas Hanif? Oke. Eh, Kalau ngomongin AI bisa menggeser human roles atau enggak, saya selalu bilang ke teman-teman sales bahwasanya bisa ada kemungkinan. Oke. Itu kalau AI-nya makin berkembang gitu Ya. ya, jadi lama-lama orang eh, dan zaman sekarang aja konsultasi aja sudah sama AI kan untuk Mhm. kayak beberapa brand udah pakai AI untuk konsultasi dan mendapatkan jawaban dari AI-nya. Tapi kalau kita di sini sebagai seorang sales yang nggak bisa ngegantiin atau skill yang nggak bisa ngegantiin um, yang nggak bisa tergantikan dengan AI itu adalah relationship skill. Makanya Oke. kenapa kalau teman-teman sales ini kalau bilang kalau nanya nih kira-kira kita harus ngapain ya? Tingkatin skill-skill yang nggak mungkin bisa diganti sama AI. Kayak Ya. contohnya relationship skill. Karena kan jualan itu kan langsung ke human ya. Dan human itu kan juga butuh another human untuk memastikan bahwasanya apa yang kita coba tawarkan ini udah udah sesuai gitu ya dan Ya. udah tepat dan butuh trustnya itu kan berasal juga dari sales gitu ya dari tim salesnya tim yang mana itu adalah human gitu ya. Mhm. Makanya kenapa kalau teman-teman di sini merasa khawatir nih kira-kira ya bisa gantiin role aku sebagai sales nggak ya? Ada kemungkinan, tapi teman-teman juga tetap bisa meningkatkan skillnya teman-teman. Oke. Contohnya seperti relationship skillnya teman-teman. Terus Oke. juga AI itu istilahnya nggak bisa menciptakan hubungan yang terasa human Mhm. dengan customer kita. Makanya kenapa kita juga harus memperluas networknya kita. Kita harus istilahnya kenalan sama banyak orang, klien-klien Ya. kita. Makanya kenapa sebagai seorang sales ini kita nggak bisa cuma di kantor aja diam. Tapi kita harus keluar ke sana, kita harus kenalan dengan banyak orang. Karena itu adalah modal kita sebagai seorang sales, yaitu adalah menjaga relationship kita. Yes. Gitu. Iya betul sih ya, karena ya di zaman sekarang kita juga harus tetap belajar banyak gitu ya, jangan mau ya AI bisa di-upgrade gitu ya, kita juga nggak mau upgrade diri gitu ya Small Listeners ya. Jadi ini catatan penting juga yang disampaikan oleh Mas Hanif. Nah, selepas itu Mas, ini kalau misalnya ngomongin tentang, strategi-strategi yang mungkin dimanfaatkan gitu ya oleh para tim sales, apakah bisa, mungkin kita juga meng-upgrade diri gitu ya dengan ya role ataupun juga discuss gitu. Karena kan kadang tim sales ini juga cukup challenging ya dalam bertemu orang ataupun juga mungkin ya tadi ya proses negosiasi, terus juga proses, probing, approaching dan lain sebagainya. Apakah kita bisa menggunakan AI ini sebagai kayak partner, role play gitu ya untuk akhirnya kita juga bisa beradaptasi dengan jawaban-jawaban unexpected nih dari calon customer ataupun klien kita, Mas Hanif? Iya, kita bisa pakai untuk counterpart kita untuk melakukan role play. Itu Mmm. bahkan kita ajarkan di kelasnya kami juga. Oke. Gimana sih cara negosiasi dengan AI. Makanya kenapa kalau teman-teman masih mau cari tahu nih gimana promnya, mungkin teman-teman bisa ikut Iya. kelasnya kami juga nih. Oh boleh di-spill mungkin Kelas sedikit, Mas. kelas marketeers, jadi kita ada Oke. kelas kelas negosiasi gitu. Nah itu biasanya kita akan ada lagi mungkin di bulan Oktober kalau nggak Oke, salah gitu. Jadi Oktober. itu beberapa kelas-kelas kami yang istilahnya cara jualan pun nggak cuma sekedar uh, in a traditional way, tapi juga kita Yes. memanfaatkan AI sebagai enablernya kita gitu. Jadi makanya kalau zaman sekarang sebagai seorang sales pun kita harus
apa namanya, haus akan knowledge juga gitu ya, walaupun kita udah lama nih sebagai sales, udah mungkin 20 tahunan, Hmm, relationship kita udah oke sama klien-klien kita, tapi kan akan ada yang namanya ilmu atau kompetensi yang akan selalu upgrade. Jadi kita pun betul. juga harus mengikuti perkembangan zaman juga gitu. Hmm, Kan bisa jadi klien-klien kita pun juga udah pintar, udah cukup upgraded gitu ya. Jadi betul. makanya kenapa kita sebagai sales pun juga harus ngikutin gitu apa yang sudah terupgrade di klien-kliennya kita. Oke, tapi tadi kan Mas Hanif katakan mungkin paling cepat kelasnya di Oktober. Kalau untuk informasinya bisa dapetin di mana tuh Mas Hanif? Dan teman-teman bisa cek aja, pantengin Instagram @marketeers, Mm-mm. atau mungkin teman-teman juga bisa cek Instagramnya Maples Institute yang kadang-kadang ada Oke. tuh program-program training kita di situ. Yes, karena aku setuju banget belajar prom ini bukan kayak kita belajar matematika ya, ada hitungan 1+1 adalah 2 gitu ya, tapi ya itu logika dipakai, terus juga analisis dipakai, dan pastinya juga banyak hal-hal yang mungkin Audrey nggak tahu nih ya dalam menyusun prompt, sehingga kita juga bisa mempelajarinya dari teman-teman Mark Plus. Jadi boleh ikutan kelasnya, small listeners dicek aja di Instagramnya ya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk sesi terakhir ya. Mas Hanif ya, mungkin action plan apa yang mungkin bisa dilakukan teman-teman secara langsung untuk bisa akhirnya bertarung ya ibaratnya ya untuk berjualan di era AI. Selepas yang satu ini, Anda juga pastinya small listeners yang masih bergabung, kami nantikan respon Anda sekali lagi di 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Telah Anda ikuti Smart Digimart Digital and Marketing. Sampai jumpa. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Digimart Digital and Marketing, selamat mengikuti. Oke, Smiling Soners, kita masuk sesi terakhir dalam perbincangan jualan di era AI. Sebelum kita masuk ke action plan yang mungkin bisa dilakukan oleh Smiling Soners, aku izin baca sharing dari para Smiling Soners ya, Mas Hanif ya. Ini dari Ibu Widuri ya. Selamat sore Mas Hanif, salam kenal. Saya punya bisnis, tapi bisnisnya bukan B2C, lebih ke B2B gitu ya. Apakah bisnis B2B juga bisa fit in nih dalam proses jualan di era AI, khususnya menggunakan AI sendiri? Karena kan pastinya kalau tadi Mas Hanif sharing, yaitu lebih ke personal ya, satu persatu klien gitu. Kalau B2B-nya gimana ya Mas? Ada teknik khusus kah? Silakan Mas Hanif. Sebenarnya kalau B2B itu kan sama aja kita sebenarnya mendekati individu-individu yang berada di perusahaan itu kan. Jadi pendekatannya pun juga kita melakukan pendekatan ke klien-klien kita pun juga ke individu-individu ini. Jadi individu-individu ini juga pasti punya kepentingannya masing-masing juga nih. Mereka punya KPI-nya harus dipenuhi. Mereka juga punya hal-hal yang bisa membantu personal goals-nya mereka maupun professional goals-nya mereka. Jadi sebenarnya kita kalau mau ngedeketin klien-klien B2B itu adalah sebenarnya ngedeketin orang-orang individu, istilahnya B2C-nya yang nanti itu sebenarnya secara resultnya itu adalah secara B2B gitu kan. Tapi untuk pendekatan ke mereka pun juga kita bisa pakai AI juga gitu ya, untuk memanfaatkan apa sih yang sebenarnya AI bisa berikan. Kayak contohnya sesimpel tadi kayak menggali kebutuhan gitu ya. Menggali kebutuhan kan kita bisa pakai ya untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang sifatnya lebih ke perusahaan tersebut. Jadi nanti kan ditanyakannya ke individu-individu ini kan yang akan memberikan jawaban-jawaban tersebut. Makanya kenapa ya ini juga bisa banget diimplementasikan untuk B2B bisnis juga. Oke, jadi sebenarnya bisa ya tinggal dicocokologi aja gitu ya soal Indonesia untuk ya tadi yang sharing Mas Hanif di sesi kedua untuk bisnis Anda dan juga untuk proses jualan Anda. Seperti itu. Sebelum kita mungkin kalau sempat ya kita bacakan pertanyaan lagi, aku penasaran nih kalau dari Mas Hanif sendiri apa sih action plan yang mungkin bisa langsung teman-teman lakukan gitu ya. Mungkin after dengar siaran ini untuk bisa memboost jualan di era AI, khususnya untuk para sales dan mungkin pelaku bisnis ya Mas ya. Yang simple-simple aja yang mungkin bisa dilakukan. Silakan Mas Hanif. Oke, mungkin sesimpel teman-teman yang pertama untuk leverage AI-nya teman-teman adalah belajar bikin prompting yang tepat. Jadi teman-teman bisa cari di berbagai macam literatur, mungkin sumber-sumber, bahkan di sosial media pun juga udah banyak yang share prompt. Teman-teman bisa belajar dari situ. Lalu yang kedua adalah ini kan cuma sebagai enabler, tapi teman-teman juga harus meleverage skill teman-teman sebagai sales. Jadi nggak cuma skill penggunaan AI, tapi juga skill jualannya pun juga harus ditingkatkan. Kayak gimana cara melakukan presentasi ke klien, negosiasi, dan lain sebagainya. Makanya kenapa teman-teman juga harus belajar skill set tersebut gitu ya. Lalu mungkin teman-teman yang tidak kalah penting, teman-teman juga bisa datang ke event-event yang related dengan sales. Ini juga selain menambah skillnya teman-teman gitu ya, jadi teman-teman bisa menambah networknya teman-teman juga. Karena network ini sesuatu yang nggak bisa si AI bantu cariin. Network itu adalah yang bisa bantu cariin adalah teman-teman sendiri. Jadi teman-teman kenalan dengan
orang-orang lain yang bisa jadi bisa jadi prospeknya teman-teman atau Oke. mungkin bisa jadi temannya teman-teman juga gitu ya. Nah, Yes. makanya di sini nanti kita marketers akan provide hal itu. Jadi kita ada satu event yang namanya Kopdar Sales. Oke. Itu kita selenggarakan 9 September. Temanya pun juga jualan di era AI. Jadi nanti Oh, teman-teman kalau mau belajar dan juga bernetworking bisa banget tuh datang di acara tersebut. Kita selenggarakan 9 September di Epicentrum 21 mm-mm. Jakarta. Jadi kalau teman-teman mau dapat tiketnya, Yes. teman-teman bisa kunjungi at Marketeers Events di Instagram. Nanti teman-teman bisa menghubungi teman-teman dari Marketeers. Oke, tuh Kopdar seru ya. Bisa sharing-sharing juga pastinya bersama dengan rekan-rekan sejawat Anda, Smart Listeners ya. Aku izin bacain satu pertanyaan lagi kali ya, Mas Hanif ya. Ya. Ini sharing dari Pak Budi nih ya. Mas Hanif, tim sel saya tuh sering banget mengeluh kalau leads yang masuk dari campaign digital itu kayaknya cuma tanya-tanya doang gitu ya. Apakah AI ini bisa membantu untuk memilah prospek mana sih yang benar-benar akan jadi nih ya, ataupun juga menghasilkan revenue? Boleh dibantu Mas Hanif? Sebenarnya kalau kita pakai AI-nya itu di pre-campaign-nya dulu. Jadi kita Oke, misalkan diskusinya itu sama AI, ya. kita masukkan tuh kayak persona customer kita kayak gimana. Nanti AI akan ngasih beberapa ideas campaign yang cocok nih supaya istilahnya nanti leads yang masuk ke kita tuh udah qualified gitu ya. Leads-leadsnya tuh istilahnya leads yang bagus lah, bukan leads yang tidak bagus gitu ya. Makanya Yes, kenapa kita bisa pakai ini di pre-campaign-nya campaign. kita pakai untuk diskusi ideasnya mau gimana, kreatifnya kayak gimana, terus kayak kita mau pakai hook yang kayak apa supaya ngena nih ke target audiens kita. Tapi kalaupun ada juga yang cuma nanya-nanya doang ya kita pun juga mengalami gitu ya. Iya. Jadi mungkin itu bisa jadi mereka kurang sesuai nih dari sisi target marketnya kita. Oke, yes. Jadi boleh dimaksimalkan seperti tips yang sudah disampaikan oleh Mas Hanif ya. Kalau nggak boleh ikut kopdar aja tadi ya di tanggal 9 September, Smart Listeners. Oke, mungkin yang terakhir ya Mas Hanif ya. Karena kita tadi sudah berbincang cukup banyak terkait dengan jualan di era AI. Tapi yang pasti kami juga butuh sebenarnya one takeaway message gitu ya. Yang mungkin bisa menjadi pesan supaya ini para pebisnis nih ataupun sales yang ada di luar sana itu nggak takut nih menghadapi perubahan dan bahkan juga bisa benar-benar memulai untuk menjadikan AI menjadi mesin pertumbuhan omset, karena aku lihat juga masih banyak yang takut-takut dan juga worry ya untuk memulai dan mungkin juga nggak tahu atau bahkan mungkin salah memanfaatkan AI dalam proses bisnisnya. Silakan Mas Hanif. Mungkin ada 3 hal ya. Yang Oke. pertama, teman-teman harus identifikasi dulu kira-kira AI ini mau dipakai untuk apa dulu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis atau mungkin dengan kebutuhan jualan teman-teman gitu ya. AI ini mau dipakai sebagai apa? Sebagai copilotnya, sebagai asistennya, sebagai apa namanya? Membantu teman-teman untuk sebagai AI messengernya. Jadi kebutuhan bisnisnya apa dulu. Baru setelah itu teman-teman yang juga nggak kalah penting adalah teman-teman leverage skill setnya teman-teman, skill penggunaan AI-nya, skill cara jualannya, dan juga mungkin kalau teman-teman di luar jualan gitu ya, mungkin marketing ya teman-teman harus enhance skill marketingnya teman-teman gitu. Ya. Jadi skill penggunaan teknologi dan juga technicalnya itu juga harus teman-teman kuasai juga. Lalu yang ketiga adalah teman-teman jangan pernah merasa takut nih dengan adanya AI. Walaupun AI semakin berkembang, tapi kalau teman-teman juga bisa menggunakannya dengan tepat, itu kan pasti teman-teman juga istilahnya nggak akan tergantikan juga dengan si AI Yes. karena teman-teman ini adalah sebagai usernya. Jadi sebenarnya orang yang akan tergantikan dengan AI itu adalah orang-orang yang nggak bisa pakai AI. Makanya teman-teman harus meleverage sih teman-teman supaya bisa pakai AI gitu. Yes, baik dari sisi pemanfaatan skill kita as sales gitu ya, dan juga pastinya tadi ya poin penting yang mungkin juga sempat mungkin dipandang sebelah mata yaitu pembelajaran lebih dalam terkait dengan
membuat prompt karena ini akan sangat-sangat memaksimalkan kinerja Anda para sales dan juga pelaku bisnis dalam memanfaatkan momentum AI untuk proses jualan ya. Jadi yang pasti small listeners, insight-insight yang sudah Mas Hanif sampaikan tadi semoga menjadi insight yang baru dan fresh untuk Anda. Dan tadi ya kalau misalnya mau tahu, mau update kelas-kelas ataupun juga kopdar-kopdar yang menarik tadi dari Marketplace, boleh kemana? Sekali lagi boleh di-spill Mas Hanif? Kalian bisa mengunjungi @marketeers atau @marketeers events dan juga @marketplace institute. Yes, jadi boleh diupdate di situ. Siapa tahu nanti langsung ketemu sharing sama Mas Hanif ya. Dan pastinya juga thank you so much Mas Hanif untuk waktunya dan juga sharingnya di sore hari ini. Semoga next time kita bisa sharing-sharing kembali dalam Smart Digimart. Begitu juga small listeners, mohon maaf untuk beberapa respon yang belum sempat terbaca karena kita cukup terbatas waktu berjumpanya. Jadi pastikan Anda bisa ikut kelas di Marketplace. Kalau begitu kami pamit small listeners, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Telah Anda ikuti Smart Digimart Digital and Marketing. Sampai jumpa.